Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyah wa ila niyatin salihah lillahi ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi tahirin ila hadrati Sultan Allah Abdul Qadir ila hadrati ma'rifat al-kitab Syekh Muhammad al-Ghazali yang berkuasa Allah Syai'unillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bi tariqihil qawim wa faqahna fi dinihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tuwassiluna ila jannatin na'im wa takunu sababan min nadhari ila wajhil karim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, zakku amwalakum bizzakati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Masjid Ar-Rahman TTS Batrek, wabil khusus jajaran DKM yang senantiasa memfasilitasi untuk kajian di masjid ini. Semoga menjadi ladang amaliyah jariyah dan menjadi amaliyah kebaikan yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diberkahkan pula rezeki putra-putri yang soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Juga tidak lupa semua yang hadir pada kesempatan yang mulia ini, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan anugerah kenikmatan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kajian di sesi istirahat dari kerja. Semoga ini pun menjadi satu bagian dari melawan hawa nafsu yang kemudian kita bisa meraih kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia ataupun kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa Allah menciptakan manusia ini memiliki tujuan.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan caranya bagaimana Allah mengenalkan dirinya sebagai Tuhan? Maka mengutuslah setiap umat ada Rasul sebagai penyeru, sebagai pembawa syariat dan mengenalkan ketauhidan kepada umatnya. Dan terakhir kita sebagai manusia yang hidup di zaman akhir ini, sekalipun tidak bertemu dengan nabinya, kita mendapatkan pengetahuan-pengetahuan dari para pewarisnya. Ashabi kan nujum ihtadaitum. Itu adalah pesan Rasul. Kalau aku sudah wafat nanti, kalian para sahabat, pembesar-pembesar yang alim itulah yang mereka seperti nujum, bintang. Ihtadaitum, mintalah petunjuk kepada mereka. Sehingga generasinya terus dari sahabat temurun ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'in sampai kepada ulama'il awwalin, ulama'il mutaakhirin, dan kita mendapatkan informasi itu semua dari para ajengan kiai lora di kampung-kampung. Dari ngaji abadasa sampai bisa baca Quran, bahkan ada yang paham sampai ke tafsirnya dan sebagainya. Itu karena warasatul anbiya. Maka para pewaris ini mengenalkan bagaimana, karena Allah memiliki tujuan menciptakan manusia untuk ibadah, maka ibadah itu terbagi-bagi. Yang pertama, ibadatul qalbiyah, ibadah hati. Di sini bentuk zikir khafi, ibadatul qalbiyah. Ya, bisa juga nggak harus masuk dunia thariqah. Bisa juga dengan cara wisata, kita menghadiri atau datang ke tempat-tempat wisata, laut, pegunungan. Namun ingatnya bukan pegunungannya atau lautannya, tapi sang penciptanya. Subhanallah, begitu indah. Itu zikir bentuk ibadatul qalbiyah. Nah, berikutnya ibadatun qalbiyatul badaniyah. Ibadah qalbiyah tapi besertaan dengan badannya melakukan sesuatu. Ini seperti melaksanakan sholat, berpuasa. Niatnya di malam hari qalbiyah, pelaksanaannya di siang hari badaniyah. Allahu Akbar, tangannya mengangkat, hatinya dalam mengucapkan usolli fardhu zuhri arba'a rakaat. Itu adalah ibadah qalbiyah badaniyah. Kemudian berikutnya adalah ibadah maliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta. Inilah permohonan tema dari DKM itu. Ibadah yang berkaitan dengan harta. Di sini isinya zakat, infak, sedekah, wakaf. Ya. Dan yang terakhir adalah ibadah qalbiyah, badaniyah, wa maliyah. Lengkap. Apa? Menunaikan ibadah haji. Ya. Kenapa? Lengkap. Kalau nggak ada uangnya, nggak mungkin bisa nyampe ke Mekah, ke Madinah. Qalbiyahnya harus, badaniyahnya harus ikut ke sana, nggak bisa dititipkan. Sebagai rukun yang terakhir dari rukun Islam itu adalah ibadah qalbiyah, badaniyah, maliyah yang lengkap, hartanya harus